Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Azizah dari kelas 11 MIPA 5 Mandua Majalengka. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan kelompok sosial. Ada 3 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, dasar pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekelompok atau golongan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kesadaran terhadap suatu keanggotaan di dalam sebuah kelompok sosial. Suatu kelompok menjadi sosial ketika saling berinteraksi di antara para anggotanya. Dasar pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial mempunyai dasar tertentu dalam pembentukannya. Dasar-dasar tersebut meliputi yaitu yang pertama, faktor keturunan atau genealogis adalah kelompok sosial yang terbentuk atas persamaan darah atau keturunan. Yang kedua, yaitu kesatuan teritorial adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah. Yang ketiga, yaitu kesatuan kepercayaan adalah kelompok sosial yang terbentuk dari adanya persamaan agama dan kepercayaan tertentu. Yang terakhir yaitu kesatuan kepentingan adalah kelompok sosial yang terbentuk dari adanya persamaan kepentingan tertentu. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu memiliki struktur yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Yang kedua yaitu memiliki norma dan nilai yang diberlakukan untuk mengatur semua anggotanya. Yang ketiga yaitu merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok manusia yang lainnya. Yang keempat yaitu adanya interaksi dan komunikasi antar anggota, dan yang terakhir adalah adanya kepentingan bersama. Unsur-unsur sosial menurut Surjono Sukanto yaitu yang pertama, setiap anggota harus memiliki kesadaran bahwa dia merupakan anggota kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu adanya timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, yaitu adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan semakin erat. Yang keempat, yaitu berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku. Yang terakhir yaitu bersistem dan berproses. Poin yang kedua yang akan dibahas yaitu kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Proses terbentuknya kelompok sosial. Ada 2 keinginan pokok manusia sehingga manusia terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu yang pertama, keinginan untuk bersatu dengan manusia-manusia lain di sekitarnya, dan keinginan untuk bersatu dengan alam sekitarnya. Macam-macam kelompok sosial. Menurut Biste, ada 4 macam kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok statis. Ciri-ciri kelompok statis yaitu tidak memiliki kesadaran di antara anggotanya, tidak memiliki hubungan sosial, dan bukan organisasi. Yang kedua yaitu kelompok kemasyarakatan, adalah kelompok sosial yang memiliki kesamaan tetapi tidak memiliki organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kelompok yang memiliki kesadaran jenis dan hubungan antar anggotanya terjalin, tetapi tidak terikat dalam organisasi. Yang terakhir yaitu kelompok asosiasi. Adalah kelompok yang memiliki kesadaran jenis
dan memiliki kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Selain pandangan dari Bisted, ada 6 macam kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok kekerabatan. Dasar pembentukan kelompok kekerabatan adalah sistem kekerabatan seperti marga dalam suku Batak atau terah dalam suku Jawa. Yang kedua yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer memiliki ciri yaitu antar anggotanya saling mengenal serta bekerja secara erat dan bersifat pribadi. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder memiliki ciri yaitu anggotanya tidak selalu saling mengenal, tidak langsung bersifat fungsional, rasional, cenderung lebih ditujukan untuk tujuan pribadi. Yang ketiga yaitu Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Kelompok sosial yang keempat yaitu Gesellschaft adalah kelompok yang didasari ikatan lahiriah yang jangka waktunya terbatas. Yang kelima yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja diciptakan dan didasarkan pada aturan-aturan yang tegas, sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk karena tinggi dan berulang-ulangnya kuantitas pertemuan. Yang terakhir yaitu membership dan reference group. Membership adalah kelompok yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Membership sering melakukan interaksi untuk membentuk kelompok-kelompok sendiri. Reference group merupakan kelompok yang menurut pandangan seseorang mengakui, menerima, mengidentifikasi dirinya tanpa harus menjadi anggotanya. Poin ketiga yang akan dibahas adalah partikularisme dan eksklusivisme. Partikularisme adalah pedoman seseorang yang mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum, mencakup beberapa aspek yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Eksklusivisme. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan eksklusivisme sebagai paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Macam-macam partikularisme ada sejarah, multikultural, dan agama. Dampak dari partikularisme yaitu adanya eksklusivisme bersifat sombong, tidak memiliki rasa empati. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.